masih bersama dengan jurnalis kita Bapak Dian Batiar yang masih kita explore nih. Salah satunya adalah yang buat Anda penasaran adalah Jembatan Hitam, di mana di sana dijual berbagai macam barang-barang bekas, katakanlah barang bekas. Nah, Pak Dian, menurut pandangan Bapak, pasar itu adalah kan barang-barang bekas banyak nih Pak. Ya. Orang pasti nyebut barang-barang bekas sendiri, rongsok. Nah, sebagai jurnalis, kira-kira barang-barang bekas tersebut, kata-kata tersebut layak atau tidak disandingkan di kata-kata jembatan itu menurut Pak? 95% memang barang bekas ya, tapi tidak tepat kalau dikatakan memang rongsok ya. Rongsok, Karena ada beberapa barang yang juga kondisi masih utuh. Rongsok itu seringkali dianggap sebagai barang yang secara fungsi, secara ini sudah tidak lengkap dan sebagainya. Nah jadi gini Pak Bajari, saya terus terang main ke Jembatan Hitam itu jujur kayak pelesiran, kayak sedang liburan. Di sana kita bisa melihat bahwa semua barang itu ternyata punya fungsi dan punya nilai, walaupun dalam keseharian pernah kita buang. Katakanlah kita pernah membuang kaset analog yang kaset ada pita. Iya. Nah setelah ditumpuk gitu ya, di satu lapak kita bisa melihat sejarah perjalanan musik Indonesia. Kita bisa melihat bagaimana ada satu cover kaset di sana Anang Hermansyah masih berpasangan dengan Krisdayanti. Ya, Anang masih gondrong. Sekarang kan Anang rambutnya pendek. Gus Plus dari Nusantara sampai Nusantara 6. Ya. Ahmad Albar masih duet dengan Ucok Aka, juga kita bisa lihat tuh cover kasetnya. Jadi kita bisa melihat tuh dari mulai sejarah musik, sejarah barang perkakas rumah tangga juga ada. Mulai dari setrikaan areng sampai setrikaan listrik. Memang kelihatannya seperti rongsok barang. Seperti barang bekas sebetulnya. Tapi banyak barang yang sebetulnya punya nilai, cuma berada di tempat yang salah. Itu yang gitu. Filosofinya semua barang itu ternyata berguna, punya nilai, tapi menjadi kelihatan tidak berguna karena berada di tempat yang salah. Jadi semua tempat kalau seandainya kita bisa memaknainya punya nilai dan punya hiburan gitu. Termasuk nama-nama tempat buat saya punya makna dan punya sejarah yang bagus sekali. Nah, nilai filosofinya dari ketika Bapak melihat barang-barang bekas yang sebetulnya bukan bekas, hanya mungkin tempatnya saja yang bukan di situ. Ya. Dan benda tersebut adalah mengandung suatu sejarah yang amat tinggi. Ya. Jadi karena kita tidak tahu harus tempatkan di mana, maka ditempatkan di sana. Ya. Nah, ada nggak filosofi di balik-balik barang-barang berharga yang bersejarah tersebut? Katakanlah untuk kita semua nih, filosofinya apa nih Pak Tian? Iya, saya sih mungkin bukan lebih ke ngelihat bahwa pertama kalau seandainya saya mencari keramik, kita bisa melihat ternyata terdapat perbedaan karakter antara keramik yang diproduksi oleh Eropa atau bergaya Eropa dengan bergaya Tionghoa atau China gitu, dari mulai motif dan sebagainya. Jadi saya lebih melihat ke kekayaan sejarah. Yang kedua, kita bisa menghargai apapun barang tersebut asal kita bisa meletakkan dan memberikan makna terhadap barang-barang itu. Pokoknya mantep Pak Rujali. Nah, mantap. Soal Jembatan Hitam, konon katanya hitam itu berdasar dari warna kali. Warna kalinya memang sampai sekarang hitam gitu. Dan di sana ada jembatan. Bukannya orang-orangnya hitam, bukan Pak ya? bukan. Seru lah. Di sana bisa macam-macam Pak. Bapak mau nyari lukisan juga banyak sekali. Ya. Gitu. Pokoknya barang-barang berharga ada. Jangan kaget juga kalau di sana ada dijual lukisan Andi, lukisan Barbie, Hendra Gunawan. Ya buat saya sih itu hiburan. Hiburan aja ya. Walaupun tidak mungkin ada di sana sebetulnya. Itu barang puluhan miliar rupiah. Gitu. Jadi harus hati-hati. Yang penting datang ke sana kita rekreasi aja, senang-senang ngobrol, ngopi bareng sama pedagangnya, cari teman di sana Pak. Oke, demikianlah bincang-bincang saya dengan salah satu jurnalis kita, Bapak Dian Batiar. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Terima kasih Rojali.